Oke ya, tipe soal kesetimbangan kita bagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan partikel dan kesetimbangan benda tegar. Karena penting untuk kita mengetahui, oh ini tipe soal yang menggunakan cara penyelesaian kesetimbangan partikel. Oh ini tipe soal yang menggunakan kesetimbangan benda tegar, agar tidak salah dalam mengambil langkah awal gitu ya. Untuk kesetimbangan partikel, biasanya soalnya itu berupa sistem tali, ya sistem 3 tali. Kemudian ada benda yang digantung pada sistem tali tersebut dan bendanya ukurannya kecil atau nggak jelas jenis bendanya apa gitu, ya nggak jelas. Kemudian untuk kesetimbangan benda tegar, ada juga dia menggunakan sistem tali, ada yang tidak menggunakan sistem tali. Tetapi yang paling penting bahwa pada kesetimbangan benda tegar itu biasanya kalau ada ditampilkan gambarnya begitu ya, bendanya itu ukurannya cukup besar atau malah biasanya soal-soal tertentu menyebutkan langsung jenis benda tegarnya itu apa. Ya kan, jenis benda tegar itu kan banyak ya, ada kayak misalnya batang silinder atau mungkin misalnya bola pejal, silinder pejal dan lain sebagainya. Baik ya, kita lihat ciri-ciri untuk kesetimbangan partikelnya. Untuk kesetimbangan partikel, jadi benda yang digantung pada sistem tali itu dianggap kecil atau bahkan boleh diabaikan. Ya, ukurannya dianggap kecil atau boleh diabaikan. Kemudian yang kedua, penyebab yang memungkinkan benda bergerak hanyalah gaya. Akibatnya, benda hanya mungkin melakukan gerak translasi. Artinya begini, kalau sistemnya putus atau talinya putus, maka kita bayangkan bahwa si benda yang ukurannya kecil ini, ketika talinya putus, dia hanya memungkinkan bergerak translasi atau bergerak lurus. Ini. Ya, tidak berotasi. Kalau berotasi kan berarti bayangannya si benda yang bergantung ini muter-muter gini. Tapi kan kenyataannya tidak ya. Kalau kita bayangkan dia hanya bisa bergerak jatuh gitulah kalau sistemnya putus seperti itu. Sedangkan untuk kesetimbangan ya, jadi untuk kesetimbangan partikel untuk syarat untuk menyelesaikan kesetimbangan partikel adalah sigma F sama dengan 0. Akibat tadi yang mengakibatkan benda bergerak hanyalah gaya. Ya, maka supaya dia seimbang, jumlah-jumlah gayanya itu harus sama dengan 0. Ingat, gaya itu vektor, sedangkan vektor itu bisa diuraikan menjadi komponen ada di sumbu X dan komponen yang di sumbu Y. Jadi gaya-gaya di sumbu X itu harus sama dengan 0 dan gaya-gaya yang di sumbu Y juga harus sama dengan 0. Seperti itu. Yang kesetimbangan benda tegar. Soal biasanya menyebutkan salah satu jenis benda tegar yang tidak saya sampaikan ya, atau ukuran benda tersebut cukup besar, tidak dapat diabaikan. Kayak ini gambar ini kan ada sebuah batang gitu kan, batang itu kan ukurannya panjang banget gitu ya, tidak bisa diabaikan yang seperti itu. Kemudian kalau misalnya gambarnya nggak ada di soalnya, maka kita bayangkan penyebab yang memungkinkan benda bergerak adalah torsi. Akibatnya benda bisa saja mengalami gerak rotasi. Jadi fokusnya adalah kepada bendanya ya, bukan kepada sistemnya secara keseluruhan, tapi benda. Misalnya nih, tadi itu ada sebuah batang di situ kan, ini ada sebuah batang di sini. Ketika talinya putus atau bendanya ini bergerak, maka dia masih ada kemungkinan untuk berotasi ketika salah satu bagian dari sistem itu menjadi sebuah poros. Nah, menjadi poros. Kalau ada poros berarti kan di mana ada poros kemudian ada gaya, maka bisa di situ ada lengan gaya. Gaya dikalikan dengan gaya maka muncul torsi. Maka torsi ini yang memungkinkan benda untuk bergerak rotasi. Nah, jadi sedikit dimainkanlah kemampuan untuk menghayalkannya. Kira-kira bendanya ini akan berpotensi bergerak rotasi tidak? Atau jangan-jangan hanya berpotensi bergerak translasi saja. Kalau berpotensi berotasi, maka bermainnya harus kesetimbangan benda tegar. Nah, kalau kesetimbangan benda tegar, maka selain berlaku sigma F sama dengan 0, berlaku pula sigma torsi sama dengan 0. Tapi biasanya, seperti yang saya dijelaskan oleh teman saya di video sebelumnya, sebaiknya untuk menyelesaikan soal kesetimbangan benda tegar, selesaikan dulu dengan menggunakan syarat sigma torsi sama dengan 0. Baru apabila syarat tersebut belum dapat menyelesaikan persamaannya atau belum menemukan jawabannya, bisa menggunakan bantuan di syarat sigma F sama dengan 0. Oke, kita ke contoh soal ini, cara mengenali soalnya dulu ya, sebelum ke contoh soalnya. Nah, contoh soal 1.
Perhatikan gambar berikut. Jelas sih kalau dari gambar ini kan tadi udah disampaikan ya. Ini jenis kira-kira jenis kesetimbangannya apa nih? Apakah diselesaikan dengan partikel atau benda tegar? Iya, partikel. Pertama, salah satu ciri khasnya dia ada sistem tali, sistem 3 buah tali seperti itu ya. Kemudian di situ bendanya ukurannya kecil dan tidak disebutkan secara jelas di soal itu ini apakah jenis benda tegar seperti misalnya batang kah atau mungkin silinder pejal kah, atau maka sudah bisa dipastikan ini penyelesaiannya dengan kesetimbangan partikel seperti itu. Ya kan? Jika massa benda 5 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, besar tegangan tali T2 jika sistem setimbang adalah. Nah, yang ditanyakan adalah T2-nya. Untuk penyelesaian kesetimbangan partikel itu bisa memiliki dua cara, yaitu cara yang lumayan panjang, yaitu dengan cara analisis gaya tadi ya, yang sigma F sama dengan 0 sesuai dengan syaratnya, atau dengan cara cepatnya yaitu menggunakan aturan sinus. Nah, kenapa menggunakan aturan sinus? Oke, kita bahaskan dulu cara panjangnya ya. Untuk cara panjang, tinjau gaya yang bekerja pada si benda atau yang dianggap sebagai partikel itu. Ya, benda bermassa M-nya itu ya. Nah, oke, sudah saya pisahkan ya. Jadi tinjaunya ini dua, meninjau bendanya dan meninjau sistem talinya. Pertama, tinjau benda dulu boleh. Kalau meninjau benda, maka tali yang menggait si benda atau partikelnya itu juga harus diikutkan. Nah, di sini ya nampak ya tali kuning di sini. Kalau seperti ini, kita fokus dulu ya pada benda atau partikelnya, ada gaya apa saja yang bekerja pada dia. Yang pertama pasti karena ada tali yang menggantung dia, maka di situ ada gaya tegangan tali atau T ya, arahnya ke atas, kemudian ada gaya berat ya. Selama ada massa, gaya berat selalu diperhitungkan. Gitu, W di situ. Sehingga karena ini merupakan gaya-gaya yang vertikal ya, gaya-gaya pada sumbu Y, maka syarat kesetimbangannya adalah sigma F sama dengan 0 atau secara spesifik yaitu sigma F gaya yang di sumbu Y sama dengan 0. Oke, kita masukkan, turunkan seperti biasa. T-nya positif ya, karena berlawanan arah dengan si W-nya, maka W-nya menjadi negatif. Kemudian T dikurang gaya berat, rumusnya adalah massa kali gravitasi. Kemudian T dikurang, ini saya langsung saja ya, massanya kan tadi 5 kg, gravitasinya 10 jadi 50, maka nilai T di situ adalah 50 Newton. Nah, selesai kita meninjau bendanya, berikutnya adalah tinjau gaya yang bekerja pada sistem talinya. Nah, talinya ada berapa? Ada 3. Oke, nampak ya di situ ya. Nah, saya pisahkan dulu. Oke, seperti itu. Jadi tali yang menggantung si bendanya itu dia selain ngikut dalam analisis pada bendanya juga ngikut pada analisis sistem talinya. Yaitu dia dua-duanya dia masuk. Nah, maka di situ ada sudut 45 derajat, 60 derajat ya, sesuai dengan gambar. Di arah situ ada T1 atau tegangan tali 1, kemudian ada tegangan tali 2 dan ada tegangan tali T. Yang mana nilai T itu kan sudah didapat pada tinjauan benda tadi ya, yang nilainya 50 Newton gitu. Oke, kalau seperti ini kita menggunakan bantuan sumbu X dan sumbu Y. Kenapa? Karena ada sudut atau ada vektor gaya yang membentuk sudut, maka gaya-gaya tersebut harus diuraikan menjadi komponen-komponen di sumbu X dan komponen di sumbu Y. Kalau di atas itu 45 derajat, maka di sudut itu juga 45 derajat ya. Ini konsep matematika, sudut saling berseberangan. Kemudian kalau di sini 60 derajat, ini juga 60 derajat. Nah, T2 saya uraikan ke sumbu X positif itu dikalikan dengan cos 60-nya. Sedangkan T1 diuraikan ke sumbu X negatif itu dikalikan dengan cos 45 derajatnya. Nilainya minus ya, karena dia teruraikan ke sumbu X negatif. Kemudian yang ini adalah penguraian dari T2 ke sumbu Y positif dikalikan dengan sin 60 derajat. Dan berikutnya ini penguraian dari T1 ya ke sumbu Y dikalikan dengan sin 45 derajat. Saya rasa tidak perlu dijelaskan kenapa dapat cos, kenapa dapat sin. Itu udah harusnya sudah didapatkan di kelas 10-nya gitu ya. Ini kan sudah pembahasan di kelas 11. Oke. Nah, karena ada gaya-gaya di sumbu X dan gaya di sumbu Y, maka tinjauannya harus dua-duanya. Itu ya. Kalau di benda tadi kan ini hanya gaya vertikal, gaya pada sumbu Y, maka kita hanya meninjau gaya sumbu Y-nya saja. Sumbu X-nya udah jelas nggak perlu ditinjau karena nggak ada.
Nah, kalau ini kan ada X-nya ada, Y-nya ada. Oke, kita lihat yang gaya-gaya di sumbu X-nya dulu. Ada berapa gaya di situ? Baik, ya ada dua gaya, yaitu gaya yang berwarna biru ini, satu ke kanan, satu ke kiri. Maka di situ kita turunkan menjadi minus T1 cos 45 derajat ditambah T2 cos 60 derajat sama dengan 0. Langsung saja saya masukkan ya, cos 45 derajat itu 0,70 sekian kalau salah saya. Ini saya pakai pembulatan ekstrem. Pembulatan ekstrem itu maksudnya saya udah nggak pakai aturan pembulatan lagi ya, hanya untuk menyederhanakan saja. Jadi kalau jangan terkejut nanti kalau misalnya kalian hitung-hitungan sendiri gitu ya, nyoba soal ini kok hasil akhirnya selisihnya lumayan jauh gitu ya, karena sekali lagi yang saya lakukan adalah pembulatan ekstrem hanya untuk mempermudah dan mempercepat perhitungan saja ya. Nah, langsung pindah ruas 0,5 T2 sama dengan 0,7 T1. Kemudian saya jadikan T2 sama dengan 0,7 T1 per 0,5. Nah, persamaan ini kan menjadi belum dapat diselesaikan. Sehingga perlulah kita menggunakan analisis gaya-gaya di sumbu Y lagi, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Ya, lihat ya, yang gaya-gaya di sumbu Y itu ada berapa? Ada 3. Saya sudah menggunakan kode warna di situ ya. Ada 2 ke atas itu yang warna hijau, yaitu T2 sin 60 derajat dan T1 sin 45 derajat positif ya. Kemudian yang ke bawah berwarna kuning itu minus ya, yang punya T saja tadi. Kita langsung turunkan sin 60 derajat 0,8 T2 ditambah 0,7 T1 dan T yang kuning itu tadi nilainya udah dapat ya 50 Newton. Nah, ini substitusi. Nah, ya kan? Kita tadi punya persamaan sigma Fx sama dengan 0, T2 sama dengan sekian-sekian, di sigma Fy sama dengan 0 kita juga memiliki T2 di sini, maka kita substitusikan. Nah, kalau bingung nih. Oke, itu yang saya kotakin itu ya. Nilai yang dari sigma Fx sama dengan 0 itu kan ada 0,7 T1 per 0,5, saya masukin ke T2 yang ada di sigma Fy sama dengan 0, maka menjadi seperti itu. Substitusi, ya paham ya? Langsung saja hitung-hitungannya 1,12 T1 ditambah 0,7 T1 dikurang 50. Maka ini ya kan mereka kan satu suku ya, jadi bisa langsung ditotalkan. Jadi 1,82 T1 dikurang 50, maka T1 dapatlah saya 50 dibagi 1,82, hasilnya adalah 27,4 Newton. Sekali lagi hasil ini diperoleh dari pembulatan ekstrem. Itu cara panjangnya. Saya tidak akan mencari T2-nya berapa ya, silahkan kalian coba ya, karena kan kalau mencari T2 kan tinggal substitusi saja ya. Jawabannya berapa, hasilnya berapa, sampaikan di kolom komentar. Baik, masih di contoh soal 1, saya bahaskan cara cepatnya yaitu dengan menggunakan aturan sinus. Aturan sinus ini adalah rumusan yang diperoleh dari matematika yang biasanya digunakan dalam rumusan segitiga kalau tidak salah ya. Segitiga siku-siku mungkin ya, atau bisa juga di segitiga sembarang. Itulah, nggak tahu itu orang matematika lah itu ya. Nanti saya baca-baca lagi deh yang benernya gimana. Intinya digunakan di segitiga. Artinya cara cepat ini atau aturan sinus ini bisa digunakan kalau dalam sistem itu ada 3 buah vektor gaya. Nah, 3 buah, tadi kan sesuai ya, aturan sinus di matematika digunakan di segitiga. Nah, kalau di fisika ini, cara cepat ini digunakan untuk kasus soal yang memiliki 3 vektor gaya. Dengan catatan, salah satu vektor gayanya ada yang sudah diketahui. Itu. Kalau semuanya nggak diketahui, ya nggak bisa juga gitu. Makanya harus ada sedikit tinjauan menggunakan syarat kesetimbangan partikelnya tadi. Baru bisa cepat mencarinya dengan aturan sinus gitu. Nah, aturan sinus kita bermain sudut. Ya, sudutnya itu berada di antara vektor-vektor tersebut. Nampak ya? Kalau tidak nampak, oke, saya tunjukkan. Nah, ini. Oke, jadi yang berwarna biru, pink, dan hijau itu adalah sudut-sudut yang berada di antara ketiga vektor gaya tersebut. Nah, sudut-sudut ini harus kita cari nilainya. Gitu. Jangan mentang-mentang di sini ada 45 derajat dan di sini ada 60 derajat lalu itu yang dipakai. Tidak, ya. Dicari dulu. Caranya, oke, kita cari yang tadi yang warna biru dulu ya. Oke. Di sini kan udah ada 45 derajat. Maka kata orang matematika sudut berseberangannya nilainya juga 45 derajat. Kemudian yang di sini, nah ini kan jelas siku-siku ya. Siku-siku berarti 90 derajat. Sehingga untuk areal yang berwarna biru itu sudut totalnya adalah 135 derajat. Oke.
Lanjut ke sudut yang warna hijau di sini tadi, ya. Kalau di sini udah 60 derajat, maka yang di sini pasti juga 60 derajat. Dan di sini siku-siku, ini ke 90 derajat, maka totalnya di ruang hijau itu adalah 150 derajat. Terakhir adalah yang berwarna pink, sudut di sini, ya. Oke, ini jelas ya. Ini kan sumbu X dengan sumbu Y di sini kan siku-siku ya. Kalau di sini udah saya ambil 45 derajat, maka di sini sisanya juga 45 derajat. Kemudian yang di sini udah diambil 60 derajat, maka sisa di sini adalah 30 derajat. Maka total sudut yang ada di ruang pink itu 75 derajat. Oke, ya mudah-mudahan dipahami. Kalau terlalu cepat bisa diulang lagi videonya ya. Nah, ini adalah rumusan aturan sinusnya. Oke, ada A per sin A ini kalau digunakan dalam segitiga ya. A itu artinya adalah sisi A dalam suatu segitiga. Sedangkan sin A kecilnya itu adalah sudut A-nya. Sudutnya itu biasanya sudut di depan sisinya itu ya. Oke. Karena kita mau mencari gaya, nilai salah satu gaya, maka yang bisa kita gunakan hanya 2 perbandingan. Ya kan, nggak langsung bisa 3 perbandingan itu kita pakai, nggak bisa. Harus salah 2-nya yang dipakai. Maka persamaannya menjadi seperti ini. Jadi A itu saya gantikan A dengan B dengan C-nya itu ya. Pokoknya pembilangnya itu saya gantikan dengan gaya-gaya yang diketahui atau yang mau dicari dalam soal. Sedangkan sin sudutnya ini ya, penyebutnya itu adalah sudut-sudut yang berada di vektor-vektor gaya tersebut. Oke ya, misalnya nih yang A nih saya gantikan dengan T1. T1 kan tadi belum diketahui ya, maka saya di sini mencari T1. Per sin A sama dengan T. Nah, T ini adalah gaya yang sudah diketahui. Yang nilainya tadi adalah 50 Newton. Jadi harus dicari dulu salah satu gaya tegangan tali ini. Nggak bisa 3 gayanya buta, nggak ada nilai. Harus diketahui salah satunya. Nah, sekarang bagaimana cara mencarinya? T1 per sin 150 derajat. Kenapa kok yang dipakai 150 derajat? Jadi, lihat. Kalau misalnya kita mau mencari T1, maka pasangan sudutnya adalah sudut yang di seberang dia. Seberangnya itu berarti di T1, maka seberangnya adalah areal hijau ini. Yang sudutnya 150 derajat. Kalau saya mau mencari T2, maka sudut seberang dia ini adalah yang areal warna biru. 135 derajat. Sedangkan yang warna kuning mencari T ini, sudut seberang dia adalah yang areal warna pink ini, 75 derajat. Gitu ya pasangannya ya. Nah, pasangan antara gaya dengan sudutnya seperti itu. Langsung ya, T1 sin 150 derajat sama dengan 50 Newton per sin 75 derajat. Pasangan sudutnya tadi ya. T1 per 0,5 ya, langsung saja ya, nilai dari sin 150 derajat itu adalah 0,5 ya setengah. Sedangkan nilai dari sin 75 derajat itu adalah 0,9 sekian gitulah. Maka T1 sama dengan, saya kalikan silang, 50 dikali 0,5 dibagi 0,9 hasilnya 27,7 Newton. Ya, mendekati dengan hasil yang menggunakan cara panjang tadi, yaitu 27,4 Newton. Beda di komanya. Kenapa? Sekali lagi, pembulatan ekstrem. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan dipahami. Silakan cari T2-nya dengan cara cepat ini. Apakah hasilnya sama mencari T2 dengan cara panjang tadi? Kalau sama, berapa nilainya? Sampaikan di kolom komentar. Yang berikutnya adalah contoh soal 2, yaitu yang berkaitan dengan kesetimbangan benda tegar. Nah, ini ya. Sebuah papan nama bimbel dengan berat 215 Newton digantung pada sebatang kayu homogen 155 Newton yang panjangnya 1,7 meter. Di mana sistem tampak seperti gambar di samping. Jadi sistemnya jelas ya. Di situ bendanya udah ukurannya nggak bisa diabaikan tuh. Pak, di sini kan ada nih benda yang ukurannya kecil, nggak jelas nih bendanya apa gitu ya. Bukan benda tegar. Ya, oke. Tapi di sini jangan abaikan ada kayu. Ya, kayu yang menopang sistem ini. Dan ini ukuran kayunya nggak boleh diabaikan. Maka masih ada kemungkinan benda si kayunya ini melakukan gerak rotasi. Berotasi. Maka pasti tinjauannya tetap benda tegar. Pertanyaannya tentukanlah gaya tegangan pada kawat penahan batang sistem tersebut. Berarti kawat yang ini ya, yang miring ini ya. Bukan yang ini ya. Ini kan penahan papan nama. Ini yang tanyakan. Saya bahkan secara manual ya. Nah, untuk soal ini, jadi fokusnya nih memang ada dua ya. Yang pertama batang kayunya itu
Jadi kan karena ukurannya yang besar yang tidak bisa diabaikan, maka ini pasti dianggap sebagai benda tegar ya. Nah, selain itu juga disebutkan juga sih ya, ada batang kayu. Dia bilang kan batang ini kan sebenarnya juga merupakan salah satu dari jenis benda tegar. Nah, kemudian ada sebuah objek lain yang digantung pada batang kayu tersebut. Tidak jelas jenis bendanya apa gitu ya, dan ini ukurannya termasuk yang boleh diabaikan, sehingga benda yang tergantung pada batang kayu itu dianggap sebagai partikel. Artinya nanti tinjauannya bisa jadi ya kita memerlukan bantuan syarat kesetimbangan partikel. Oke ya, saya tulis dulu data-data yang diketahui. Pertama, dia punya berat batang ya di soalnya, yaitu yang beratnya adalah 155 Newton. Berat batang 155 Newton. Kemudian ada berat partikelnya ini ya, objek yang di ujung ini, sebut saja sebagai papan nama ya, papan nama berarti P. Oke, berat papan itu 215 Newton. Nah, lebih berat papan namanya malah ya. Dan panjang batang kayunya yaitu 1,7 meter. 1,7 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah tegangan talinya. Ya, tegangan tali. Tegangan tali yang mana? Tegangan tali yang menopang si batang kayunya, berarti yang ini, yang merah ini dengan sudut 37 derajat di situ. Oke ya, ini sebenarnya bentuk variasi lain dari soal kesetimbangan benda tegar selain yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya yang dijelaskan oleh teman saya ya. Nah, kalau sudah kita punya datanya, jadi seperti yang sudah dijelaskan, gambarkan dulu semua gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Oke, kita mulai dari yang partikelnya dulu lah ini ya, yang papan bimbelnya ini. Pasti di situ ada gaya berat, ada W, kan, W papan. Kemudian karena ada tali yang menopang dia, maka di situ ada gaya tegangan tali T ya, arahnya ke atas. Nanti boleh kita tinjau secara terpisah boleh ya, tapi sebelum itu kita gambarkan dulu aja lah di gambar yang utuh seperti ini. Kemudian karena batang kayunya dia punya berat, maka beratnya itu pasti tepat di tengah-tengah ya, sebut aja sebagai W batang tadi ya, WBT. Selanjutnya adalah ada tali di sini yang menopang batang kayu, itu adalah gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali seperti ini. Nah, di sini ada sentuhan nih antara dinding dengan batang kayu, ada gaya normal pasti. Ya kan, ada gaya normal. Kemudian apakah disebutkan di soal bahwa dindingnya kasar? Ya sebenarnya tidak ada ya. Jadi ya udah. Jadi hanya ada gaya normal di situ. Oke, kalau sudah kita tentukan bukan gaya poros. Nah, tahapan berikutnya adalah menentukan di mana kita harus meletakkan poros, karena tadi ini kan adalah salah satunya kita menggunakan kesetimbangan benda tegar ya. Jadi salah satu kesetimbangan benda tegar adalah sigma torsi sama dengan 0. Nah, kalau kita sudah berbicara torsi berarti harus jelas nih porosnya di mana begitu. Kita cek ya, ada beberapa titik yang ada titik tangkap gaya di situ. Ada 1, kemudian 2, kemudian 3 dan 4. Ada 4 titik pada batang yang terdapat titik tangkap gaya. Kira-kira yang mana yang mau dijadikan poros? Oke, yang menjadikan poros sesuai dengan syarat sebelumnya ya, yaitu titik sini. Karena normal di sini tidak diketahui, tidak pula ditanyakan di dalam soal. Oke, jadi langsung ya kita boleh meninjau dari partikelnya dulu ya sini. Kemudian nanti baru kita tinjau batang kayunya ya. Oke. Nah, yang papan bimbelnya ini yang kita anggap sebagai partikel, kita boleh tinjau dulu seperti ini secara terpisah. Jadi kalau pada yang partikelnya itu di situ ada gaya berat W papan, kemudian ada gaya tegangan tali T. Sorry, biar tidak keliru ya. Jadi T di sini sama T sini beda ya. Karena talinya udah beda nih, tidak terhubung talinya ya. Jadi bolehlah kita sebutkan di sini adalah T1, yang di sini adalah T2. Oke. Jadi ini T1. Nah, karena ini adalah partikel, jadi karena dia seimbang, maka yang berlaku adalah sigma F, bukan sigma torsi ya. Karena ini masih partikel nih.
Sigma S sama dengan 0 ya, hanya ada gaya-gaya vertikal, maka ini adalah gaya-gaya pada sumbu Y. Misalnya W ya, W papan, berat papan dikurang dengan tegangan tali T1 ya, karena arahnya berlawanan ya, sama dengan 0. Maka T1 itu sama dengan berat si papannya, maka T1 sama dengan W papan adalah 215 Newton. Oke, ini kita simpan dulu ya, karena yang kita cari bukan T1 melainkan T2-nya sini ya. Nah, T2 ini kan dia menopang si batangnya, maka kita tinjau secara terpisah batang kayunya itu, dan kita gambarkan lagi gaya-gaya yang bekerja pada batang kayu. Sini ya. Yang pertama ada gaya tegangan tali. Oke ya. Sini ada gaya tegangan tali, kemudian tadi di tengah-tengah itu ada berat batang, kemudian di ujung sini ya, karena ini kan ada tali ya, tali yang menopang si partikel, maka di ujung sini ada tali nih, tali ya, T1 ya. Kemudian di sini ada gaya normal N, dan ini dijadikan sebagai titik sini sebagai poros ya, poros. Jadi ada sudut 37 derajat, 37 derajat. Oke. Kita cek. Setelah porosnya udah, kemudian gaya-gaya yang bekerja pada batang apakah sudah tegak lurus semua dengan si batangnya? Ada satu gaya yang belum, yaitu gaya tegangan tali T2 yang di sini. Nah, kita buat tegak lurus dulu, maka tegak lurusnya adalah arahnya vertikal ke atas seperti ini. Ya. Karena sudut 37 derajatnya tidak berada di sini, ya, tidak berada di sini, maka fungsinya menjadi sinus. T2 dikalikan sinus 37 derajat ya. Nah, kalau sudah kita tentukan lengan gayanya, setelah semua gaya kita pastikan tegak lurus ya, ini udah tegak lurus, ini tegak lurus, ini tegak lurus, jadi tentunya adalah lengan gayanya. Dimulai dari berat batang itu punya lengan berat batangnya adalah, nah, karena berat batangnya tepat di tengah-tengah ya, porosnya di sini, berarti kalau panjangnya 1,7 meter, maka setengahnya dari itu, yaitu 0,85 meter ya, betul ya, 0,85 meter. Kemudian gaya T1, gaya tali T1 itu punya lengan tegangan talinya kan ada di ujung ya, T1-nya di ujung, porosnya juga di ujung, berarti sepanjang batang itulah lengan gayanya, yaitu 1,7 meter. Kemudian T2 sin 37 derajat, ini kan lengan gayanya ada ya dari gambar ya, ada dari gambar, yaitu 1,35 meter jarak dari sini ke titik tangkap tali yang T2 ini, yaitu 1,35 meter. Ya udah, langsung aja deh. T2 dia punya lengan gaya T2-nya adalah 1,35 meter. Jadi sengaja dijelaskan panjang lebar seperti ini karena tujuannya untuk membiasakan kalian mengerjakan soal secara teratur dulu, runtun dulu ya. Nah, tadi di video sebelumnya kan sudah dijelaskan tuh. Oh, mulai dari gambarnya, mulai dari porosnya, tegak luruskan dulu gayanya, kemudian lengan gayanya, baru selesaikan dengan syarat sigma torsi dan bla bla bla. Itu harus dibiasakan dahulu. Kalau nanti kita udah mulai terbiasa, mulai bisa cepat ya, silakan aja. Kalau misalnya ada langkah-langkah yang mungkin mau dihilangkan, tapi langsung tembak ke langkah kesekian gitu. Nah, boleh saja ya sebenarnya ya. Oke, sudah ya, gaya udah, lengan udah. Sekarang syarat kesetimbangan benda tegar, yaitu sigma torsi sama dengan 0. Kita tentukan arahnya ya. Misalnya yang ke bawah, ini kan porosnya pas di ujungnya, yang ke bawah ini kalau porosnya di ujung paling enak. Kalau arah gayanya sama, maka tandanya pasti sama nih. Misalnya kalau kita tentukan yang ke bawah ini adalah negatif, oke, ini negatif, ini juga negatif, berarti yang ke atas sendiri pasti positif. Nah, itu enaknya kalau porosnya pas di ujung ya, entah ujung kiri atau ujung kanan. Tapi kalau porosnya tidak di ujung, hati-hati. Harus diperhatikan arah putaran jarum jamnya ya. Torsi rumusnya adalah gaya dikali lengan, yang gaya kali lengan. Yang pertama kita punya berat batang dan nilainya adalah negatif, berarti W berat batang dikalikan dengan lengan berat batangnya.
Kemudian T1 nilainya juga negatif. Jangan lupa kalikan dengan lengan gayanya LT1, sedangkan T2-nya adalah nilainya positif. Ya, nih yang kita masukkan adalah gaya yang ini ya, bukan lagi T2 doang, tapi sudah yang ini. T2 sinus 37 derajat dikalikan dengan LT2-nya sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan angka saja. Negatif, berat batangnya adalah 155, LBT-nya 0,85 dikurang T1. T1-nya dapat dari sini tadi ya. Nah, ini udah ada nilainya. 215, lengan T1-nya adalah 1,7 dikali ya. Ditambah T2-nya yang nggak tahu, sin 37 itu 0,6 ya. 0,6 dikali LT2-nya adalah 1,35 sama dengan 0. Wow, banyak banget angka komanya ya. Oke. Ini kali ini menjadi 131,75 dikurang. Yang ini adalah 365,5 ditambah 0,6 dikali 1,35 ya, yaitu 0,81, dan T2-nya masih ada ya, T2 sama dengan 0. Nah, ini kita tinggal operasikan seperti biasa nih penjumlahan negatif ya. Ini menjadi negatif 497,25 ditambah 0,81 T2 sama dengan 0. Ya, pindah ruaskan, berarti langsung aja ya. T2 sama dengan positif 497,25 per 0,81 sama dengan ya 613 Newton. Ini tidak buat hasilnya ya, koma ya. 613 Newton. Nah, seperti itu kira-kira penyelesaiannya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.